Kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa yang saya harus sampaikan berkenaan dengan pertemuan hari ini, yaitu salah satu diantaranya adalah menjaga keluarga kita ini agar supaya tetap menjadi orang yang beriman. Jangan sampai ada di antara keluarga kita ini nanti tidak bertemu di akhir zaman nanti, setelah hari kiamat. Karena Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah habis masa kontraknya, siapa sajalah, termasuk saya, kalau sudah habis masa kontraknya, mulai masuk di alam barzah, di alam kubur, itu sama dengan orang tenggelam, Pak. Kalau tidak beriman, sama dengan orang tenggelam. Tapi ketika orang beriman masuk di alam kubur itu rohatan min kulli amrin min kulli syarrin, rohatan, istirahat dari setiap perbuatan yang buruk. Artinya dia mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau orang tidak menjaga mulai sekarang, itu begitu masuk di alam barzah itu sama dengan orang tenggelam. Alam barzah itu suatu tempat persinggahan pertama menuju kepada persinggahan terakhir, yaitu akhirat. Jadi persinggahan pertama, Pak, bukan selesai hidup, enggak. Kalau dibahasakan kita ya, sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan atau diberikan oleh Allah di dunia ini, sudah selesai, tamat. Lek sing iman lulus namanya. Tapi kalau orangnya tidak beriman, Rasulullah menyatakan siapa yang masuk ke alam barzah kemudian dia mendapati sesuatu yang gak enak, maka selanjutnya dia tidak akan menemui suatu gak enak dan sangat tidak enak. Tetapi siapa saja yang masuk di alam barzah itu diberi oleh Allah kebaikan, maka selanjutnya adalah yusra, diberi kemudahan oleh Allah. Di dalam Quran surat 52 di ayat 21 Allah berfirman begini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'im bima kasaba rohin. Surat 52 ayat 21. Monggo sampean terjemahkan. Dan orang-orang yang beriman
Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah ini orang beriman, anak cucu mereka beriman, ngikuti, artinya ngikuti keimanan bapaknya, mbahnya, ngikuti nenek moyangnya yang beriman. Allah menyatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Napa dihubungkan itu napa? No? Dipertemukan. Jadi bojo niku jadi nanti bisa bertemu Pak Bu, sama-sama imannya. Anak itu bisa bertemu kalau sama-sama imannya. Cucu bisa bertemu, saudara bisa bertemu kalau sama imannya. Tapi kalau tidak iman, pisah. Bisa saja yang istrinya itu ke surga, suaminya ke neraka. Atau sebaliknya, bisa saja persimpangan jalan, suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Bisa saja. Karena mereka nggak ngikuti keimanan bapaknya, mbahnya, saudaranya. Lalu di ayat yang terakhir Allah menyatakan, kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Terikat Bapak. Oleh karena itu laki-laki dan wanita, perempuan itu kalau mengerjakan sesuatu itu sama pahalanya. Pahalanya sama Bapak. Lanang wedok podo, tidak ada bedanya. Yang laki-laki berhak masuk surga, yang perempuan juga berhak masuk surga. Apabila mengamalkan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah, mendapat pahala yang sama, tidak ada bedanya. Karena itu di surat 16, surat 16 itu surat An-Nahl, di ayat 97 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat 16 di ayat 97. Monggo diterjemahkan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Nah, barang siapa itu umum ya, mengerjakan amal soleh. Lanjut. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Nah, di sini laki-laki, perempuan. Jadi amal soleh lanang wedok terus beriman. Iman ditambah amal soleh. Karena iman saja nggak bisa Pak Bu. Amal soleh tok ya nggak iso. Harus dua-duanya itu, iman dan amal soleh itu jadi satu. Karena banyak ayat yang lain tuh Allah mengkabarkan ini, wabasyiril ladina amanu wa amilus solehat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang amanu, satu, wa amilus solehat, yang beramal soleh. Apa kabarnya? Annalahum jannatun, baginya adalah jannatun, surga. Jadi surga itu
amanu wa amilus sholihat. Kalau amilus sholihat tok gak ada amanu gak iso, tertolak. Amanu tok gak amilus sholihat ya gak bisa. Jadi itu satu paket Pak. Tunggale hidup ini kalau melaksanakan perintah Allah niku satu paket. Aqimis sholah mesti gandengannya apa? Wa atus zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Usah paket itu Pak. Kalau kita disuruh berbuat baik kepada Allah, itu disuruh berbuat baik pada orang tua. Ini paket nih gimana? Anis kurli terus ya Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Sak paket nih gue. Nggak bisa satu. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, paket yang kedua Muhammad Rasulullah. Paket ini Allah dan Muhammad. Jadi laki-laki dan wanita ini atau perempuan asal beriman, amilus sholihat, Allah menyatakan kata, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Oh Pak Bu, kehidupan yang baik itu ya kehidupan surga yang namanya jannah itu. Kemudian kita tidak cukup diberi kehidupan yang baik. Bisa saja kehidupan baik itu artinya di dunia. Orang itu kalau beriman betapapun hartanya tidak banyak Pak, ketenangan itu ada. Jadi tenang itu tidak harus menunggu hartanya banyak. Belum tentu harta banyak itu bisa menjadi tenang. Belum tentu orang diangkat pangkatnya setinggi langit itu mesti tenang. Tidak. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, menolak Islam, menolak Al-Quran, menolak perintah dari Quran, tidak mau Pak. Itu di dunia sudah susah, di akhirat buta. Jadi kita tinggalkan di ayat ini dulu Pak. Kita masuk di surat 17 nih. Di ayat 72 itu Allah menyatakan begini, waman kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Monggo. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, hatinya buta lah. Nek matanya ben buta moto ketok, kupinge krungu, mulutnya bisa bicara. Tetapi yang jadi buta itu bukan matanya, bukan telinganya, tapi hati yang ada di dalam hati, di dalam kolbun, yang di dalam badan, dalam dada. Itu yang buta. Tidak bisa menerima kebaikan. Kenapa kok tidak bisa menerima kebaikan? Karena terinterupsi oleh situasi dan kondisi. Mungkin situasi orang tuanya, mungkin situasi daerahnya, mungkin situasi temannya. Kepengaruh itu Pak Bu, akhirnya akmah. Akmah itu buta, buta hatinya. Kalau di dunia sudah terpengaruh buta hatinya, Allah mengancam begini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula. Oh. Reno-kono buta sak mata-matane Pak, buta. Motornya buta, gak ketok apa-apa. Nah di akhirat itu nanti ada apa, peristiwa apa yang terjadi nggak tahu. Karena buta matanya.
Sudah buta ditambah lagi oleh Allah. Dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Sudah tidak ada jalan yang benar, sesat semuanya, lebih tersesat lagi. Kalau sesat itu biasa, lebih tersesat, luar biasa sesatnya. Orang sesat itu kan nek jalan di sini, Pak Bu, misalkan naik ke pegunungan begini sesat, masuk di hutan-hutan, nggak balik, lek nggak balik, ya dalam satu bulan sudah jadi kerangka misalnya, mati nok dalan, itu sesat. Kalau itu di hutan, kalau sesat jalannya, dia tidak akan bisa kembali pulang. Kalau sesat keimanannya, dia tidak akan bisa kembali ke jalan yang benar. Itu sesat keimanannya. Makanya wong sing mempertahankan kebiasaan nenek moyang itu sesat itu imannya, Pak. Sampai Allah memberi taukan kepada kita. Kalau di surat Al-Baqarah itu disebutkan oleh Allah begini di ayat 18, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Surat Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli Bang. Tuli pendengarannya nggak dengar. Nomor loro bisu. Nomor telu dan buta, matanya buta. Ini adalah sebuah perumpamaan ya, dalam hidup. Orang yang terbelenggu di dalam hidup itu diumpamakan oleh Allah tuli, diumpamakan buta, diumpamakan bisu. Maka kalau sudah ini merata, sudah kena semua, fahum la yarji'un, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Tidak bisa balik ke jalan yang benar, itu tidak bisa. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, namanya Hamka, yang menyusun kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar, itu memberikan statement tentang tidak bisa kembali jalan yang benar itu sama dengan diumpamakan orang yang terjun ke jurang. Orang naik kendaraan, bu sepeda, bu atau naik kendaraan yang lain, jatuh ke jurang, menjauh. Ketika jatuh ke jurang, bisa balik enggak? Bisa balik ke atas ini? Enggak bisa. Yaitu namanya layar jiun. Tidak bisa kembalinya kepada kebenaran itu seperti orang jatuh dari atas ke jurang, tidak bisa balik ke atas, jalan atas tadi. Itulah namanya buta matanya, buta hatinya, tuli, bisu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah perumpamaan dalam hidup. Kalau mereka tidak mau atau mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan itu. Di ayat lain ditegaskan, contoh di surat 20, surat Toha, di ayat 124 Allah menyatakan ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Nah, peringatan Allah ini Quran ini, Bang. Kalau Allah mempunyai peringatan di dalam Al-Quran, memberitahukan di dalam Al-Quran, dia berpaling itu tidak ngereken, tidak ngereken isi Quran, nggak peduli,
bah ini melanggar Quran atau ini tidak disetujui Quran atau tidak cocok dengan Quran dalam hidupnya, gak peduli, itu jenenge meninggalkan atau berpaling dari peringatan. Apa akibatnya terus ya Allah? Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini bagus, hidupnya sempit. Ngerti sempit namanya. Sempit itu bukan nggak punya harta, bukan nggak punya kedudukan. Bisa saja jadi jenderal, Bu. Bisa saja jadi menteri atau bisa saja jadi presiden. Kalau urusan dunia serba mewah. Tapi kalau dia melupakan atau berpaling dari peringatan Allah, diberi hidup sempit, susah, gak tahu enak dok sini. Hatinya sumpek. Lalu dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, besok ketika hari kiamat dikumpulkan, wongi buta, matanya buta. Padahal waktu urip ngene ketok, donya ketok, Pak Bu. Iki warna coklat, ini warna putih, iki warna hijau. Iki jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Ini terjal ke atas, ini turun ke bawah. Ada gemerlapnya dunia, tahu semua, dapat dilihat. Tapi di sana dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Maka orang tersebut protes pada Allah. Di ayat 125, Qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa qad kuntu basira. Berkatalah ia, ya Tuhanku, ya, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Ya Allah, kenapa kok saya dihimpun seperti ini kok dalam keadaan buta? Padahal terus tiangin. Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Saya melihat tentu di dunia itu. Ya Allah, hijarona dunia itu saya tahu keadaan ramainya, sepinya dunia itu tahu ya Allah. Mata saya dapat melihat. Tapi saya sekarang kok dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa ya Allah? Protes. Dijawab oleh Allah ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Nah, ini dulu waktu di dunia ayat-ayatku sudah datang kepadamu, memberikan penjelasan, memberikan pelajaran untuk diaplikasikan dalam hidup. Kamu tidak peduli. Maka terus ya Allah, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Sekarang balasannya kamu dilupakan. Aku gak ngereken awakmu. Protes kan gak ngereken. Berat Pak Bu. Urip yang tidak beriman itu seperti ini. Tetapi orang yang beriman, apapun yang terjadi, kalau hartanya banyak menjadi tenang. Kalau tidak punya harta, bukan pengaruh ketenangan itu hilang. Kalau dia sehat, tenang. Bukan berarti kalau tidak sehat, tidak tenang. Orang yang beriman itu, Bapak sekalian, selama dia mengingat Allah, hatinya akan menjadi tentram. Hatinya lo tentram. Tapi syaratnya iman. Syaratnya berzikir atau selalu ingat pada Allah. Contoh ya, di surat 13
Itu ada ayat begini, surat Ar-Ra'd. Di ayat 28 itu Allah menyatakan ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Monggo. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Gila Pak Bu. Orang beriman itu hatinya tentram karena mengingat Allah. Orang beriman itu hatinya tentram karena mengingat Allah. Jadi orang yang mengingat Allah, zikir pada Allah, itu hatinya tentram. Sampai dibaleni di sini oleh Allah untuk menguatkan keyakinan kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Oh, Pak Bu. Hati menjadi tentram itu karena mengingat Allah. Kalau orang itu tidak mengingat Allah, Pak Bu, gak bisa tentram. Walaupun dunianya numpuk-numpuk, pangkatnya setinggi langit, tidak akan bisa ditentram hatinya. Padahal hati tentram itu butuh kita itu hati tentram itu. Tapi syaratnya mendekat diri kepada Allah. Maka kembali di ayat tadi, di surat 16 tadi, di ayat 97, Allah menyatakan tadi, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Bapak Ibu sekalian diberi kehidupan baik pertama. Yang kedua, sesungguhnya Allah akan memberi balasan pada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi yang dikerjakan itu misalkan numpuknya itu hanya 20 strip, misalkan numpuk 20 strip, di sana nanti dibalas oleh Allah yang lebih baik, bisa menjadi 20 menjadi 200 strip balasannya. Tapi syaratnya satu, mengerjakan amal soleh, yang kedua beriman. Listrik ini Pak Bu, ini yang mencetuskan orangnya tidak beriman. Iki jenenge amal soleh, dikit ngaji barang kan, sholat, amal soleh itu. Tapi kalau tidak beriman, tidak bisa Pak. Tidak bisa diterima oleh Allah. Syaratnya beriman ya. Eman sudah berbuat baik, dia tidak beriman. Kalau yang diterima oleh Allah iman. Orang yang tidak beriman itu sebutannya sama dengan kafir. Orang tidak beriman tuh sebutannya sama dengan kafir. Bukan non muslim loh ya, tapi kafir. Pada tahun-tahun yang lalu itu di Indonesia ini dilarang mengatakan kafir, Pak. Tak boleh. Muni kafir gak oleh. Pokoknya muni apa? Non muslim. Yo gak iso wong Qur'ane kafir kok. Mosok lek maca Quran misalkan, qul ya ayyuhal kafirun, diwalik ya saiki. Qul ya ayyuhal non muslim yo gak oleh, Pak. Ndak oleh. Quran ini tetap kafir kok, ya ini tetap kafir. Nah, itu kan rekayasa politik aja itu. Maka Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu menurut Quran surat 3 di ayat 10 itu Allah menyatakan gini, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum
wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Enggak. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nggih, wong kafir lho nggih. Terus ya Allah ngeten. Harta benda. Lho, lek duwe harta benda. Nomor loro. Dan anak-anak mereka. Lek duwe anak. Terus ya Allah ngeten. Sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Gak iso, Pak. Anake yo gak iso nolak siksane Allah, harta bendae yo gak iso nolak siksane Allah karena kafir. Wong kafir itu sama dengan musyrik, Pak. Nilainya sama dengan musyrik. Nilainya sama dengan dolim. Karena tempatnya jadi satu di neraka jahanam. Wong kafir, wong dolim di neraka jahanam. Wong musyrik ya neraka jahanam. Maka nek duwe harta, hartanya tidak bisa menolong. Nek duwe anak, anak ya gak bisa nolong. Sedikit kalimat ini di sini, sedikit pun, sedikit lah saipet apa. Gak iso terus lho nek wong iku kafir, anake iman. Ya sing oleh ya anake, bapake gak oleh, ibuke gak oleh wong kafir kok. Anaknya yang dapat. Kalau sedekah, anaknya yang dapat karena anaknya yang sedekah. Bapaknya wis mati dalam keadaan kafir, gak oleh. Ojo muni oleh teko anake. Didongakno gak oleh kok. Didoakan ya tidak boleh. Allah melarang, Pak. Melarang mendoakan orang-orang yang seperti itu. Contoh ya, contoh. Kalau di surat 9 itu ada kalimatnya kan di ayat 113. Niki lah. Maka nali nabihi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Sama terjemahkan tuh. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Oh, Nabi ambek pengikuti Nabi wong sing iman ndak patut napa? Memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Oh, wong musyrik gak oleh, gak patut loh. Padahal sing musyrik iku mang keluarga dhewe. Ayate muni ngene. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Oh, kaum kerabat itu lah dulur idek to. Bapake dhewe, ibuke dhewe, dulure dhewe, ponakane, misanane, bulike, paklike ngoten niku lah. Kerabat dekat. Gak oleh Pak, gak bisa. Kalau sudah kelihatan kekafiran, kemusyrikan itu jelas. Sampai mati masih musyrik, masih kafir. Makanya Allah menyatakan mim ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Wong wis gak tahu sholat tuh ya. Ya sholate misal dina riyaya tok, riyaya fitri ambek riyaya besar, liyane gak sholat, terus mati dalam keadaan gak sholat, gak kena didongakno niku, gak bisa didoakan karena statusnya kafir. Bapak Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis sahihnya, bainal mu'minina wal kafirina tarku sholat. Bedanya antara mukmin dengan orang kafir itu gampang membedakan, sama dengan tarku sholat. Kalau orang itu meninggalkan sholat sudah kafir. Walaupun sekali sudah kafir.
Ini bahayanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di surat 52 ayat 21 tadi, ayo kita jaga supaya anak cucu kita, saudara-saudara kita, suami istri mengikuti keimanan yang dituntunkan oleh Allah lewat Rasulnya, yang diikuti oleh nenek moyang-moyangnya yang iman. Nih, sebab nanti bisa ketemu di surga. Contohnya di surat 13 ayat 23 dan ayat 24 itu ada kalimatnya kan, jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Enggak, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Oh, Pak Bu, nanti kalau kita masuk surga itu lewat surga Aden. Surga kan banyak jumlahnya ya. Ono surga Firdaus, Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Adnin, ada Jannatul Firdaus. Jumlahnya ada 8 Pak Bu. Ada Makomul Amin, ada 8 macamnya, pintu-pintunya masuk surga itu. Nah, nanti kalau di Aden, surga Aden, masuk Aden itu masuk bersama, bareng Pak Bu, bareng dengan bapak-bapak sing soleh, yang baik cicite baik ini kok canggahnya itu yang soleh-soleh. Nah si lanang-lanang nih Bu mlebu padha mlebu bareng karo niki istri-istrinya. Nah istrinya sing soleh nih wow, solihah. Gak cukup bapake, bojone, pasangane, istrinya, ditambah lagi Pak Bu, dan anak cucunya. Oh podo imane lho nggih. Tapi syaratnya podo imane. Sekarang ini keluarganya dididik iman. Kok ketemu kok. Ku jenenge reuni. Reuni di surga. Nah. Nanti kalau gurung genap minta pada Allah. Misalkan suaminya wis di depan pintu, dadak bojone gurung ono. Usul, ya Allah, istri saya mana kok belum? Goleki bojone. Goleki dijokot kayak gunung. Ngoten Pak Bu. Lah bojone dhisik nang kono pintu surga, suamine gurung teko. Usul nang Allah. Ya Allah, suami saya dulu ikut suami saya ya Allah, sama-sama imannya. Dijoko Pak Bu, goleki kayak gunung. Begitu juga anak cucunya dan teman-temannya itu nih. Teman-teman saya ya Allah di Wonosalam dulu misalkan ono sing kecacer, nah itu digoleki Bang. Nanti dikumpulkan. Nah setelah dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, malaikat sebelum suruh masuk satu rombongan itu, karena masuk surga itu kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Masuk surga itu orang yang takwa itu zumaro, rombongan Bang. Jadi memang rombongan ini di rombongan. Nah sebelum rombongan mlebu, Allah perintah kepada malaikat. Terus si ayat ini ngeten. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Oh, masuk dari semua pintu. Pintu-pintu dijaga oleh malaikat ya. Rombongan malaikat itu jaga pintu untuk memberikan salam, memberikan penghormatan kepada penghuni surga. Kan endingnya hidup nak ngono kok sing iman lho. Mlebu surga kan rombongan ngono, endingnya itu lek mlebu surga wis gak tau mlebu neraka Pak Bu. Sudah tidak pernah akan ke neraka. Lek nyambangi neraka iso. Nyambangi lho nggih, tapi
gak masuk neraka. Wis mlebu surga ya sudah masuk surga itu selamanya. Lalu wis mlebu rono, wah luar biasa kenikmatan, Pak. Malaikat begitu jejer, wong mlebu bleng. Jare malaikat ngeten. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Selamat jauh untuk kamu karena kamu dulu waktu di dunia sabar ibadah kepada Allah, sabar kalau kamu diuji, tetap ibadah kepada Allah, sabar kalau kamu meluangkan waktu untuk menambah ilmumu, kamu sabar, dan seterusnya, Pak Bu. Itu ucapan malaikat kepada orang-orang yang masuk surga. Lek non neraka ya gak ono sing diucapno ngono. Ndak ada ucapan ini, ndak ada. Karena di neraka itu diuncalno, ngertos? Kalau ini digiring ke surga. Nek masuk nek neraka itu disorong, dilebokno. Ya rombongan ya, tapi disorong, diuncalno. Kalau dalam hadis itu disebutkan summa ulqiya finar, kemudian dia dilempar. Gak enak loh kalimat dilempar. Summa ulqiya kemudian dilempar. Dilempar sing lempar iku malaikat to, Bu. Wong gunung ae jebol lho takno. Lah lek wong cilik sak munu lho. Sik wong cilik sak mene dicekel mat dikipatno ngene. Iso sampe kok mendung ngono. Plunting-plunting gak mudun-mudun, Pak Bu. Gak mudun-mudun, munting. Mungkin sampai 2 tahun, 3 tahun. Boleh mlebu jebelur. Loro lah mulunting tok gak wis loro bisa dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam hidup ini. Ayo kita jaga sebelum sampai pada titik yang terakhir. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan di sini. Monggo. Masalah kata kafir tadi, Dalam? Masalah kata kafir tadi. Nggih. Dalam surat Al-Imran tadi yang 113 ini masalah kan kita nggak boleh menggunakan. Nah, pertanyaan saya misalnya kita punya negara tapi beda keyakinan, bolehkah kita hidup berkasih sayang pada mereka ini? Berkasih sayang pada mereka. Terus? Kalau boleh, mohon dijelaskan pengertian Quran surat 58 ayat 22. Surat 58 ayat 22. Nah, di sini ada kalimat ngeten. Al-Mujadilah di ayat 22 ini. Sampeyan terjemahkan biar tahu. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Persis kan? Namun tinggal ini, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati orang yang berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati, sekalipun orang itu bapaknya, sekalipun orang itu anaknya, sekalipun orang itu cucu darahnya, sekalipun orang itu keluarga mereka, kamu tidak akan dapati itu. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya.
dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Terus Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, ayat ini kalau kasih sayangnya itu membawa kepada kebaikan, wong sing gak iman pada Allah kasih sayang dengan orang yang beriman terus membawa kebaikan, masuk ke dalam surga. Tapi kalau sisi itu iman, sisi itu gak iman, gak bisa, tidak bisa, akan berpisah. Makanya di sini kamu tidak akan mendapati suatu kaum beriman kepada Allah dan hari itu saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun bapaknya, anaknya, saudaranya mereka tidak akan dapati, tidak akan mendapati. Nabi Ibrahim saja loh ya, bapaknya Ibrahim itu kan yang ibunya kan yang melahirkan Ibrahim, terus bapaknya kan yang ngingoni Ibrahim. Sedangkan bapaknya belum beriman, padahal Ibrahim dengan bapaknya kasih sayang enggak kira-kira? Kasih sayang enggak? Kasih sayang. Kasih sayang, bendino kepethuk, bendino melok mangan. Tetapi tidak bisa menolong Ibrahim. Makanya kalau kita kembalikan ke surat 9 tadi, di ayat 114 itu ada kalimat ini Bapak, di ayat 114, wa maka nastighfaru Ibrahima li abi ila amau idatin wa adaha iyahu. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Ibrahim tahu ndongakno nang bapake, ya Allah panjenengan sepunten bapak kula. Niku terus Allah mengkabarkan ngeten, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Karena dulu Nabi Ibrahim janji nang bapake, kate metu teko omahe lho. Janji bapak, gak apa-apa saya akan keluar dari rumah nanti sampai tak dungakno, tak jalurno sepuro nang Allah. Allah itu baik dengan saya. Ibrahim ngoten. Akhirnya didungakno. Waktu hidupnya didungakno, guru mati lho. Selalu didungakno, bendino didungakno, ya Allah panjenengan sepunten bapak kula. Panjenengan ampuni ya Allah, jadikan orang yang wis jenenge Ibrahim kepingin bapake dadi wong apik lho. Didungakno. Bar ketok bapake guru ngapik mati. Ibrahim tahu bapake mati, gurung berbuat baik. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a minhu. Monggo. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Nah, karena musyrik bukan musuh Allah. Wis jelas ketok mati. Terus Allah mengkabarkan pada Rasulullah perilaku Ibrahimnya begini, perilaku Ibrahim. Maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Berlepas diri itu apa? Buat mendoakan. Apa? Berhenti mendoakan. Berhenti berdoa. Berhenti ya. Oleh karena itu bapaknya nanti di hari kiamat tidak dapat ditolong oleh Ibrahim. Bahkan dalam hadis sahih itu disebutkan jaluk, ya Allah jangan dihinakan saya karena bapak saya. Tapi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim delok sikit pinggir kakimu, di bawah kakimu. Itu kelihatan di dalam hadis itu binatang yang penuh dengan lumpur, penuh di lumpur. Ternyata itu bapaknya.
terus diperintah dilempar ke neraka. Ibrahim tidak bisa apa-apa. Dikabarkan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Itu Bapak Ibu sekalian kalau sudah berbeda keyakinan. Satu keluarga tidak akan bisa saling menolong satu sama lain. Karena itu Allah berpesan di surat Luqman. Surat Luqman, surat 31. Pesannya ini di ayat 33. Ini pesannya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wahsau yauman la tajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqu. Oh, bagaimana? Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Loh, bapaknya gak bisa nolong anak siji. Kita disuruh takwa oleh Allah, takwa sendiri-sendiri. Anak ya takwa, bapak ya takwa, bojone ya takwa, dulur ya takwa. Karena apa? Nanti bapak gak iso nolong anak. Sebaliknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Loh, anak yo gak iso nolong bapaknya, titik gak iso. Titik aja gak iso. Berarti berat ini. Nafsi-nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Iku lek nangone sebelum kiamat saja Allah sudah mengkabarkan ini. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sa'nu yughni. Peristiwa itu Bapak, mereka lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari suaminya, lari dari anaknya, anaknya lari dari ibunya. Likulli imri'in minhum sa'nu yughni. Masing-masing mempunyai perkara yang menyibukkan dirinya sendiri. Itu masih di dunianya akan dihabiskan di hari kiamat loh. Belum lagi di siang kiamat nanti. Dino kiamat hisab wis gak ono sifat sakno gak ono. Kalau terlintas ada kasihan itu ada, tetapi sudah nafsi-nafsi. Kalau di maksar itu sudah deg-degan, jantung kayak rontok. Nanti jantung seperti rontok, tapi gak rontok. Berdebar-debar, awak iki jange dihapakno. Oleh opo jange berdebar-debar, merontokkan jantung seakan-akan begitu. Allah menyatakan gini, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Allah kalau berjanji gak tahu salah. Sing apik jange oleh apik, berbuat apik, sing berbuat elek jange oleh elek, gak salah. Maka Allah berpesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, siji. Nomor loro, wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Nah, kalau kamu tak kayak hidup no dunia, jangan terpedaya kamu dengan dunia. Karena terpedaya dengan dunia, lupa kepada Allah. Jangan. Nomor loro, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Nah, kamu juga jangan ditipu oleh yang tidak kelihatan. Kalau dunia tadi kelihatan, sekarang ada yang tidak kelihatan. Itu jenenge iblis, jenenge setan. Jangan sampai kamu diperdayakan setan. Orang diperdayakan setan itu ialah orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti aturan Allah.
Itu Bapak sekalian. Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo. Sampean ke niki. Ngapunten iki monggo jemaah kasih nyambung nggih. Iki wonten lingkungan agama lagi, teman-teman muslim. Kata-kata itu monggo paham Jawen. Paham? Jawen. Kok Jawen, nggih. Itu sejati. Nah, mereka itu ngakune ya sebenarnya datang Allah Taala. Nah itu beda pasti meninggal. Itu ada sendiri. Kalau itu aneh. Salah dia namanya besok karena itu salah berkarya itu meninggal sesuatu betul karena saya itu betul-betul komunitas itu apa itu betul ngaturnya kayak bisa tapi mengikuti kejaran aku bisa tapi jalan itu tapi betul komunitas sholat apa itu nah pertanyaan itu kan itu iman atau kafir itu loh kata beri iman atau kafir betul. Bagus pertanyaannya. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau badhe nyolati wong mati, sampean takon dhisik, mbok takon keluargae, mbok takon koncone sing idek, ya, mbok takon tanggane. Pak atau Bu, orang ini sholat ndak? Kira-kira dijawab nggak? Oke, Bu, yang ini sholat apa Mbak? Ndak. Nek nang bojone mungkin nek nang bojone dijawab sholat. Tapi saiki tangga sing idek utawa dulure. Nek dulure kok jawabannya bisa bersih, Pak Bu. Sholat enggak? Saya enggak pernah melihat orangku sholat. Berarti enggak sholat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia ngaku dari dirinya itu Islam, boleh, nggak apa-apa. Tetapi ketika dia perilakunya itu musyrik, kejawen tadi, berarti perbuatannya musyrik, itu namanya tidak memurnikan penyembahannya kepada Allah. Paham? Tidak memurnikan penyembahannya kepada Allah. Orang yang tidak memurnikan penyembahan kepada Allah itu berarti menentang atau mengabaikan Al-Quran yang diturunkan Allah. Beri contoh ya, di surat 39 surat Az-Zumar itu ada kalimat kata Bang. Oh, surat 98 dulu biar tahu kita ya. Surat 98, surat apa? Al-Bayyinah ayat 5. Allah menyatakan ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Monggo. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Menjalankan agama dengan lurus itu agama Islam. Disuruh oleh Allah, disuruh menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Saya bertanya Ibu, Bapak, memurnikan itu apa? Murni itu apa sih? Murni itu
Ya masih ono jenenge wong murni ya ono ya. Jenenge wong murni kan ono ya. Tapi yang dimaksud di sini dulu jenenge wong nih. Memurnikan itu apa? Tidak mencampur. Menyembah Allah itu loh, tidak dicampuri dengan yang lain. Percaya Allah Maha Kuasa itu nggak dicampuri dengan yang lain punya kuasa, mboten. Nek dicampuri lho mboten murni niku jenenge. Kopi niku lek murni, Pak Bu, gak ono campurane. Jenenge kopi murni, kopi nyer. Lek saya pernah dapat kopi dari sini, alhamdulillah murni temenan niku. Rasane ngombene celeng ngoten. Ini kopi temenan, kopi Wonosalam, murni temen. Nun saya Bu, jenenge kok murni, tidak ada campuran. Kalau kita menyembah Allah, ya Allah toh, jangan percaya yang lain. Lek ono wong percaya Allah Maha Kuasa, tapi percaya dino Selasa wage dianggap kuasa, gak murni. Percaya Allah Maha Kuasa, percaya watu gede ku ono kekuatan yang berpengaruh dalam hidup, gak murni niku jenenge. Percaya pada Allah, nyembah Allah juga, tapi ya wedi karo Nyai Roro Kidul, ya wedi ambek Nyai Roro Lor. Ya takut dengan Nyai Roro Wetan. Ngoten niku jenenge gak murni. Ndak murni itu. Nek murni hanya Allah saja, Pak Bu, tidak yang lain. Tidak ada takut yang lain, gak takut jin, gak takut benda besar, gak takut tumbuhan besar, gak takut ini dan itu. Hanya Allah, la haula wala quwata illa billah al aliyil adzim. Sampai ngenten lho, sampai ngenten. Para mubalik awal-awal di Indonesia ini untuk menghapus kepercayaan ini mau napa jenenge? Percayaan kejawen ya istilahnya. Untuk menghapus kepercayaan kejawen itu sampai liwat kebudayaan, Bang. Kebudayaan sing ono waktu niku sing digemari kali tiyang wayang. Wayang dudu wayang wong. Tapi wayang tekok kulite kerbau, kok kulite kambing digawe wayang, digambari Pak Bu. Gak ono wonge niku, gambaran hidup itu. Gambaran hidup itu digambarkan gini, ono wayang jenenge Asmar, ono wayang jenenge Kunta Dakwah, ono wayang jenenge Irjina, ono wayang maneh jenenge Fatruk. Napa? Nggih, Petruk ngene, gak iso ngarani Fatruk. Ya. Bapak Ibu sekalian, iku diciptakan. Ono maneh jenenge wayange dijenengno ngene. Pendhita Guru. Soale umum itu ya. Pendhita Guru. Wis kula cukup situ ae. Ya, satu aja. Dalange yang dipelopori oleh para sunan tadi, para kiai yang waktu itu mencetuskan dengan dakwah kebudayaan itu, diciptakan Semar. Asmar itu Pak Bu, Asmar itu kan bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya Semar, bahasa Jawa Semar niku ya. Niku bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu tidak pernah berbuat, wonge banyak bicara, tidak banyak bicara atau banyak bicara, tidak banyak berbuat, tetapi sekali berbuat menuntaskan pekerjaan. Itu karakternya Asmar. Ono sing jenenge Fatruk. Petruk itu mang. Nah, Petruk itu mencegah keburukan. Artinya di situ
ono pendeta guru. Pendeta guru itu biasanya jagoan para ahli santet, wong ahli nujum, ya dukun itu atau yang lain itu diibaratkan pendeta guru. Nyai Roro Kidul itu pendeta guru, Pak. Nek ndalangno ya apa? Nek ndalangno ngene. Dakwanya ini, pendeta guru kakean macem. Semar itu gak duwe alat panah, Pak Bu, gak duwe alat pisau, ndak, pedang ndak punya. Duwe alat entut. Ngertos? Kentut, Pak Bu. Senjatai kentut. Makanya digambarno wetenge gede. Nek dalang ini, pendeta guru kakean macem dintuti Semar kabur kanginan. Ngoten. Orang-orang kan percaya kan. Artinya ini, pendeta guru kakean macam cukup dintuti Mas Semar, dus kabur kanginan, buyar sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Artinya begini, Bapak. Kalau diterjemahkan, namanya pendeta guru, Nyai Roro Kidul, Nyai Towo, Nyai Dasima, Nyai yang lain itu, oke, itu tidak ada. Itu semuanya entut, gitu loh. Itu semua entut itu, kentut itu. Yang ada hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sakjane dalang iku kudu ngono, Pak Bu. Kudu maca Quran dalang iku. Wong saiki dalang gak maca Quran ya, Pak Bu. Malah nggawa menyan di kutu-kutuki wong boleh wedi kabeh nek menyan. Nah, itu bedanya dulu dengan dakwah sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu tidak memurnikan penyembahan kepada Allah, penyembahnya bercabang. Orang yang menyembah bercabang, yo nyembah Allah, yo nyembah selain Allah, yo percaya Allah Maha Kuasa, yo percaya liyane Allah berkuasa. Ngeten niku jenenge musyrik. Halo? Tapi lek diarani musyrik gak gelem. Nggak mau. Contoh ya, ini dikabarkan oleh Allah di surat 39 Az-Zumar di ayat 3. Ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Agama yang bersih dari syirik itu punyaan Allah. Agama apa? Islam. Agama? Islam. Bersih dari syirik. Artinya begini, kalau kita sudah mengakui diri saya ini Islam, orang itu tidak boleh berbuat syirik atau tidak ada syirik. Ngoten Bapak. Lewis beragama Islam. Jadi kalau sudah saya Islam itu tidak berbuat syirik. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang Islam berbuat syirik? Banyak. Lah iki mesti error ini. Kenapa kok orang Islam banyak yang berbuat syirik? Karena terpengaruh oleh lingkungan, karena terpengaruh oleh keluarga, karena terpengaruh oleh nenek moyang. Ini yang pengaruh, Pak. Sehingga kalau mereka itu terpengaruh dengan lingkungan, misalkan benda, benda itu dianggap sesuatu mempunyai kekuatan. Lek ditakoni ini, sampean menyembah benda itu, gelem ndak? Nggak mau. Nggak mau melok jamaah sholat mriki. Pak mau Pak Bu, sholat maghrib ya melok jamaah, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Tapi lek diarani nyembah benda itu nggak mau, Pak. Cuma komentar ini. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, sing ngambil pelindung selain Allah. Pelindung kan hanya Allah ya, pada Allah. Sekarang mengambil pelindung selain Allah. Komentar ini. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya Pak Bu, ini tak gawe syarat, tak gawe jalan menuju kepada Allah supaya saya lebih dekat dengan Allah lewat ini. Itu komentarnya, errornya di sini, Pak.
Maka ketika orang seperti ini, halo, Ya. ketika orang seperti ini mati belum hilang ini Bang. Kepercayaan ini loh. Kepercayaannya belum hilang, tapi dia dalam keadaan mati. Pertanyaannya Bapak tadi, wong iku diarani kafir apa diarani musyrik, apa disolati apa gak disolati? Pertanyaan kan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tunjukkan dulu ini. Di surat yang sama 39, cuma ayatnya 65. Pak kita lihat. Ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum. Ya Rasul, tak wahyuno kamu, nabi-nabi dulu ya tak kayak wahyu kayak kamu ini. Isine wahyu ialah jika kamu mempersekutukan Tuhan, sampai mati masih mempersekutukan Tuhan, keyakinannya ini masih yo yakin Allah, yo yakin liyane Allah. Itu jenenge mempersekutukan Tuhan. Allah menyatakan ini. Niscaya akan hapuslah amalmu. Bon, hapus niku napa? Hilang. Hilang baru. Berarti lek tahu nyumbang sedekah hilang. Lek tahu gawe masjid ganjarane hilang. Lek tahu ngingoni bojo, bojone hilang. duduk bojone sing hilang, Pak Bu. Bukan istrinya yang hilang. Tapi pahala ngingoni bojo, ngingoni anak hilang. Ayo. Namanya hilang loh Pak Bu. Amalmu hilang kalau kamu tidak memurnikan Allah, nyabang dua ini. Mati sampai nyabang dua ini. Lelek hilang. Hidupnya misalkan umur 90 tahun baru meninggal. Ono hasilnya enggak? Nol. Makanya ayat ini. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Lek ngene iki kena disolati enggak? Gak iso. Ngene iki jenenge kafir. Loh tapi Islam lah KTP ini apa? KTP ini muni Islam. Maka nanti kalau masuk surga ya KTP-nya yang masuk. Yang masuk surga KTP-nya bukan orangnya. Paham? Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di surat 9 di ayat 80 itu ada kalimatnya dan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Yo Pak Bu, jalur sepuro yo pancet ngono, gak kok jalur sepuro yo pancet ngono iku. Sampai Allah mengatakan ini. Kendali pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Sampai di jalur sepuro ping 70. Jalur sepuro ping 70 waket to. Terus ya Allah ngeten. Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Gak dikai ampun. Kenapa kok gak diampuni? Wong jalur sepuro ping 70 sudah 70 kali. Yang demikian itu. Ya masalahnya pertama. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nomor loro kafir pada Rasul. Gak bisa didoakan. Sekarang disolati. Ayat 84. Coba ini, saya menerjemahkan. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Oke loh. Janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah. Janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah. Apa itu artinya? Dilarang menyolati. Dilarang menyolati sama sekali. Pisan ya ojo. Sekali saja jangan. Terus siji nomor loro. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Moro kita masuk ke kuburannya, doa di atas kuburannya, tidak boleh. Sekali saja tidak boleh.
Kenapa? Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ngeten Mbak Bu, lek ono wong gak sholat, lek mati gak oleh disolati Mbak Bu. Tambah dosa gak oleh disolati. Paham ya? Nah, ngoten carane. Makanya lek iso Pak Mudine nok daerah niku, Pak Mudine gawe perjanjian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian warga sini, siapa yang tidak sholat nanti kalau mati kami tidak mau nyolati. Ngono. Kudune ngono Pak Mudine. Terus diadakan perjanjian wadah warga. Jadi sing gak ketok sholat, gak gelem nyolati, wedi wong-wong. Nggih. Mbak sholat itu karena gak masalah. Sing penting sholat dhisik. Ngoten lho, Pak. Begitu cara mensikapinya. Mboten krasa 7:30. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.